Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dengan NIM 240201010164 dari MJ 105 S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai penggunaan Artificial Intelligence atau AI pada pekerjaan saya, yang mendukung pekerjaan saya. Dan saya mohon izin untuk share screen. Baik, ya. Di sini saya mengangkat tema atau AI yang saya pakai dalam mendukung pekerjaan saya adalah Meta AI Assistant. Eh, AI is not the future of technology. It's the technology of today that shaping our future. Ya, jadi AI itu bukan masa depannya teknologi, tetapi teknologi hari ini yang membentuk masa depan kita. Lalu apa itu AI? Meta AI. Meta AI adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berperan sebagai virtual assistant yang mampu menjawab perintah dan atau pertanyaan yang kita buat, baik berupa teks maupun gambar. Menarik ya. Kemudian, uh, bagaimana sejarah Meta AI? Meta AI ini rootnya atau akarnya itu dari Facebook. Facebook dari Badan Peneliti AI dari Facebooknya atau Facebook AI Research atau FAIR yang didirikan Facebook kita ketahui oleh Mark Zuckerberg, Ian LeCun, dan Rob Fergus. Sebetulnya Facebook sendiri itu didirikan oleh Mark Zuckerberg dengan teman-teman kuliahnya ya pada waktu itu. Tapi ini saya tulis yang intinya saja. Kemudian 2015, FAIR ini memperluas cakupan penelitian dengan mendirikan pusat penelitian di Paris dan laboratorium-laboratorium di Seattle, Pittsburgh, Tel Aviv, Montreal, dan London. Kemudian 2019, Meta AI Assistant yang versi awal diluncurkan dalam versi limited beta atau versi terbatas, belum bisa digunakan secara umum. Kemudian 2020, kemampuan AI mulai diaplikasikan pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tetapi ini masih sekadar untuk membaca algoritma. Jadi belum secara publik juga digunakan. Kemudian 2021, FAIR, Facebook AI Research, rebranding menjadi Meta Platform Incorporation. 2022, platform pengembang Meta AI akhirnya diluncurkan untuk artificial intelligence Meta itu sendiri ya, karena sudah mereka rebranding dari Facebook jadi Meta. Kemudian 2023, Meta AI diluncurkan secara publik dengan mengusung kemampuan komunikasi dua arah atau kemampuan percakapan. Peluncuran yang dilakukan oleh Meta terhadap Meta AI ini tentunya walaupun secara publik tapi belum belum global ya, belum global. Jadi kita mungkin belum merasakan juga di sini waktu 2023 atau sudah mungkin saya yang tidak update device-nya begitu. Kemudian 2024, tepatnya 24 April 2024 merupakan tanggal resmi diluncurkannya Meta AI Assistant dengan pemutakhiran yang mereka lakukan ya, tentunya uh, dengan upgrade-upgrade feature yang mereka lakukan pada Meta AI pada seluruh aplikasi di bawah naungan Meta Platform Incorporation, yaitu WhatsApp, Instagram, dan Twitter atau X. Siapa yang membuat? Tadi sudah kita bahas sedikit, yaitu berakar dari Facebook oleh Mark Zuckerberg. Uh, uh, Facebook AI Research yang kemudian menjadi Meta Platform Incorporation, mereka lah yang perusahaan yang mengembangkan yang
developing dan mengembangkan Meta AI. Dan Mark Zuckerberg ini menjadi salah satu founder. Saya bilang salah satu karena dia itu uh, pada waktu kuliah di Harvard, kalau saya tidak keliru, dia itu menemukan atau membuat beberapa software atau sosial media yang bisa digunakan intern. Jadi hanya teman sekelas waktu itu atau hanya di satu kampus begitu ya. Itu dia tidak sendiri, dia bersama teman-temannya. Namun pada akhirnya dia yang menjadi pemegang saham terbesarnya Facebook, sehingga dia uh, adalah atau dia menjadi CEO dari Facebook begitu ya. Kemudian Yan LeCun. Uh, Siapa Yan LeCun itu? Beliau itu sebetulnya profesor dari New York University. Uh, Beliau ini juga adalah kepala saintis dari research Meta. Uh, Yan LeCun ini pada awalnya 2013 sampai 2020 itu menjabat sebagai Presiden Fair. Ya, kalau Mark Zuckerberg ini adalah CEO, kemudian untuk Presiden Fair-nya itu Yan LeCun. Uh, yang mana kalau Facebook itu kan dia fokus di sosial medianya. Kalau Facebook AI Research atau FAIR itu dia berfokus pada pengembangan artificial intelligence dan machine learning. Mohon dikoreksi di komentar kalau saya ada kekeliruan. Nah, kemudian pada tahun 2020, Yan LeCun ini step down dari posisinya sebagai Presiden FAIR dan uh, tapi tidak melepaskan Meta begitu saja. Beliau tetap berada di Meta untuk menjadi kepala peneliti AI scientist sampai dengan sekarang. Baik, untuk penggunaannya sendiri, kita bisa menggunakan Meta AI langsung tanpa install aplikasi yang berbeda. Untuk aplikasi Meta AI ini sudah built-in, sudah ada langsung di dalam uh, aplikasi di bawah naungan Meta Platform Incorporation seperti Facebook, uh, WhatsApp, dan Instagram. Meskipun pada saat ini belum merata di seluruh negara dan belum seluruh device itu bisa mengakses Meta AI ini pada aplikasi tersebut. Seperti seperti saya sendiri itu saya ada dua handphone, yang satu sudah ada uh, Meta AI di WhatsApp dan yang satu belum ada. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana saya menggunakan Meta AI dalam eh, mendukung pekerjaan saya. Selain punya rumah makan, saya juga membuka catering sehat. Ah, itu sedang booming ya. Nah, apakah saya seorang nutrisionis? Bukan. Sebetulnya itu didasarkan kepada pengalaman saja dan banyak research yang bisa kita lakukan di internet, atau kita baca buku. Nah, AI itu sebagai apa? Sebagai sumber inspirasi saya kalau saya sedang harus menentukan menu catering sehat pada suatu hari tertentu. Contohnya saya diwajibkan atau saya harus membuat menu itu satu hari dua menu untuk makan siang dan makan malam. Nah, seperti di sini, saya akan tanya nih sama Meta. Hi Meta, help me to arrange menu healthy meals for lunch, dinner, one day only. Indonesian ingredients. Saya minta untuk bahan-bahannya pakai bahan yang lokal Indonesia ya. Kemudian dia kasih saran di sini nasi merah, ayam panggang, sayur buncis, sambal kecap. Dan untuk dinernya ikan bakar, nasi putih, gado-gado, kerupuk udang. Lalu saya challenge lagi nih AI-nya, Meta AI. Nah, ini yang saya senang ya. Jadi saya bisa arrange menu untuk besok, tapi saya udah punya gambarnya gitu untuk posting di sosial media saya atau di story WhatsApp saya untuk besok ini nih menunya dan ini gambarnya begitu. Nah, di sini saya challenge dia, can you help visualize nasi merah, ayam panggang, and sayur buncis ini ya sesuai sama yang dia bilang. Kemudian dia
generate ini, dan itu tidak butuh waktu lama, sekitar 10 detik kita langsung dapat image-nya. Kemudian lagi, what about visualize ikan bakar nasi putih gado-gado. Ini luar biasa ya, walaupun terlihat sekali kalau ini foto-foto generate by AI ya, tapi sangat membantu saya untuk juga kadang-kadang inspirasi untuk plating, untuk taruh itu di food container itu bagaimana, itu sangat membantu sekali. Eh, Sebetulnya eh, bisa dibilang hanya itu ya kegunaan AI untuk saya, tapi memang betul. Tapi itu yang membuat saya jadi mendapatkan inspirasi yang bagus gitu, setiap waktunya berubah-ubah juga seperti itu. Jadi saya sangat eh, terbantu dengan penggunaan Meta ini. Nah, kelebihan Meta AI menurut saya itu karena sifatnya yang built-in pada aplikasi, maka tidak perlu download dan tidak perlu install aplikasi tambahan untuk menggunakan Meta AI. Kemudian jangkauan pengetahuan yang cukup memenuhi kebutuhan pekerjaan saya sehari-hari. Kemudian dapat menampilkan jawaban yang cukup akurat, baik teks maupun gambar dengan rekayasa AI yang sesuai dengan perintah dari kita sebagai pengguna. Kelemahannya, secara teoritis mungkin akan banyak kita temukan kelemahan kalau kita analisa secara keilmuan. Tetapi kalau di sini saya akan menganalisa secara dari sudut pandang pemakai. Yang pertama, aksesnya yang masih belum merata di seluruh negara maupun seluruh device. Jadi, kalau saya misalkan tidak pegang handphone saya yang bisa akses ke Meta, saya akan kesulitan gitu kalau saya perlu inspirasi gitu. Jadi, belum merata. Kemudian pada aplikasi yang saya gunakan, yaitu direct message di Instagram, itu belum adanya fitur voice comment maupun jawaban dengan menggunakan suara. Itu masih belum tersedia. Sedangkan kalau kita ketahui ada beberapa AI aplikasi yang sudah menggunakan percakapan suara. Penutup, sedikit saja dari saya, eh, gunakan AI interaksi atau interaksi dengan AI itu secara profesional dan jangan disalahgunakan. Seperti apa contohnya, pada saat ini saya tidak hanya bekerja atau memiliki sebuah usaha, tapi saya juga seorang mahasiswa yang sedang belajar di Universitas Cyber Asia. Saya belum pernah menggunakan atau langsung mengcopy paste jawaban dari eh, AI yang saya gunakan atau Meta AI ini. Karena eh, kalau saya menggunakan AI dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal, saya nggak akan pintar, ya. Jadi jangan disalahgunakan. Kita sekolah itu tujuannya mengasah ilmu, ya. Jadi boleh AI dijadikan sumber inspirasi, tapi setelah itu jabarkan sendiri, begitu. Dan ini yang paling utama, hindari ketergantungan kepada AI. AI doesn't replace our creativity, it empowers it. Jadi AI nggak akan pernah menggantikan kreativitas kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang nggak terbatas ya. Tapi AI itu mengempower kreativitas kita. Terima kasih. Baik, ya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Pak Joko untuk tema yang lagi-lagi menarik untuk dibahas. Em, Mohon bimbingan dan mohon koreksinya apabila saya melakukan kesalahan dari penyampaian saya pada presentasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.